bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanggi Agustin dari kelas 3 Game Management. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi yaitu kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap harinya manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Hampir pada umumnya manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah teori pembentukan kelompok. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Teori ini disebut propinquity atau teori kedekatan. Ketika seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Terdapat juga 3 elemen yang saling berhubungan. Teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen-sentimen pemasaran perasaan atau emosi. Yang pertama, semakin banyak aktivitas yang seseorang lakukan oleh orang lain. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Dan yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksinya. Selanjutnya terdapat 3 karakteristik menurut Reitz. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, saling berinteraksi satu sama lain. Dan yang ketiga, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya terdapat ciri utama kelompok. Yang pertama, adanya suatu kelompok paling tidak harus mempunyai suatu tujuan. Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh keadaan setiap anggotanya. Dan yang kedua, dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pemimpin dan pengikut. Yang selanjutnya terdapat bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, kelompok formal. Yang ketiga, kelompok informal. Yang keempat, kelompok terbuka. Yang kelima, kelompok tertutup. Dan yang terakhir, kelompok referensi. Terdapat dasar-dasar daya tarik antar orang. Daya tarik interpersonal adalah suatu proses psikologis berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang terlihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan, sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak. Terdapat juga kesimpulan dari materi ini bahwa pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kelompok sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan organisasi. Faktor seperti komunikasi, kepemimpinan, dan norma kelompok memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku. Kurang lebihnya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.